Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Mohon maaf telah menunggu cukup lama. Bagaimana yang telah kami sampaikan sejak tadi pagi bahwa KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Probolinggo. Pagi hari ini kami akan sampaikan terkait dengan perkembangan dari kegiatan dimaksud, dari mulai permintaan keterangan sampai kemudian gelar perkara dan disimpulkan terkait dari kegiatan tangkap tangan dimaksud. Kegiatan tangkap ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara ataupun yang mewakili terkait dengan seleksi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021. Hadir pagi hari ini pimpinan, Wakil Ketua Pak Alex dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Nanti akan dibacakan poin-poin perkembangan dari kegiatan tangkap tangan dimaksud, baik itu kronologis dan konstruksi serta pasal-pasal dan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Setelah itu nanti kami tunjukkan barang bukti dari kegiatan tangkap tangan ini, dan setelahnya kami persilahkan rekan-rekan bertanya, tapi kita fokuskan hanya untuk yang terkait dengan perkara ini. Kami batasi untuk 3 orang penanya dan masing-masing satu pertanyaan gitu ya, karena kita mengingat waktu. Baik, berikutnya kami silahkan Pak Alex untuk membacakan beberapa poin terkait dengan perkembangan penanganan perkara dari hasil tangkap tangan dimaksud. Kami silakan Pak. Ya, terima kasih. Ya, selamat pagi teman-teman wartawan. Terima kasih atas kesabarannya untuk menunggu kegiatan konvers pada kesempatan pagi ini. Pada kegiatan tangkap tangan kali ini, tim KPK telah mengamankan 10 orang pada hari Senin tanggal 30 Agustus tahun 2021 sekitar jam 4 pagi di beberapa tempat di wilayah Probolinggo, Jawa Timur. Yaitu sebagai berikut: PTS, Bupati Probolinggo periode 2013-2018 dan periode 2019-2024. HA, ini anggota DPR RI periode 2014-2019 dan periode 2019-2024, serta pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo 2 periode, yaitu periode 2003-2008 dan periode 2008-2013. Yang ketiga adalah DK, ini ASN, Camat Krejengan. Kemudian SO, ini juga ASN, Pejabat Kades Karangren. Kemudian PR, ini juga ASN, Camat Kraksaan. IS, ASN, Camat Banyu Anyar. MR, ASN, Camat Paiton. HT, ASN, Camat Gading. PJK, ini ajudan, dan FR, ini juga ajudan. Nah, adapun kronologis peristiwa tangkap tangan adalah sebagai berikut. Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, tim KPK menerima informasi dari masyarakat akan adanya dugaan terjadi penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diduga telah disiapkan dan diberikan oleh DK, Camat Krejengan bersama dengan SO. Sebelumnya, DK dan SO telah menyepakati dan menyiapkan proposal usulan nama-nama calon pejabat kepala desa serta sejumlah uang untuk diserahkan kepada HA.
yang merupakan suami sekaligus orang kepercayaan dari PTS untuk dilakukan seleksi dan membubuhkan paraf sebagai tanda bukti persetujuan mewakili PTS. Saat diamankan oleh tim KPK, DK dan SO membawa uang sejumlah 240 juta rupiah dan proposal usulan nama untuk menjadi pejabat kepala desa yang diduga berasal dari para ASN di pemerintahan Kabupaten Purbalingga yang menginginkan Probolinggo yang menginginkan posisi untuk menjabat kepala desa di beberapa wilayah di Kabupaten Probolinggo, sedangkan MR turut diamankan bersama uang sejumlah 112.500.000 di rumah kediaman pribadinya di wilayah Curug Ginting, Kecamatan Kanigarang, Probolinggo. Selanjutnya, Senin tanggal 30 Agustus 2021, tim KPK bergerak dan mengamankan HA, PRT, PJK, dan FR di salah satu rumah yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Probolinggo. Semua pihak yang diamankan tersebut dibawa ke Polda Jawa Timur untuk dilakukan permintaan keterangan dan selanjutnya dibawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun barang bukti yang saat ini telah diamankan diantaranya berbagai dokumen dan uang sejumlah 362.500.000 rupiah. Konstruksi perkara diduga telah terjadi dengan akan dilaksanakannya pemilihan kepala desa serentak tahap 2 di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada tanggal 27 Desember 2021 dilakukan pengunduran jadwal pemilihan sehingga terhitung 9 September 2021 terdapat 252 kepala desa dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa tersebut, maka akan diisi oleh penjabat kepala desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan untuk pengusulannya dilakukan melalui camat. Selain itu ada persyaratan khusus di mana usulan nama para pejabat kepala desa harus mendapat persetujuan HA dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari PTS. Dan para calon pejabat kepala desa juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang. Adapun tarif untuk menjadi pejabat kepala desa sebesar 20 juta rupiah ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif 5 juta rupiah per hektar. Diduga ada perintah dari HA memanggil para camat untuk membawa para kepala desa terpilih dan kepala desa yang akan purna tugas. HA juga meminta agar kepala desa tidak datang menemui HA secara perseorangan akan tetapi dikoordinir oleh camat atau melalui camat. Pada Jumat 27 Agustus 2021, pejabat kepala desa menghadiri pertemuan di salah satu tempat di wilayah Kecamatan Krejengan, Probolinggo, di mana diduga dalam pertemuan tersebut telah ada kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang kepada PTS melalui HA dengan perantaraan DK. Pertemuan tersebut diantaranya dihadiri oleh AW, MW, MI, MB, MR, AW, KO, dan dari yang hadir ini telah disepakati untuk masing-masing menyiapkan uang sejumlah 20 juta rupiah sehingga terkumpul uang sejumlah 240 juta. Untuk mendapatkan jabatan selaku pejabat kepala desa di wilayah Kecamatan Paiton, MR telah pula mengumpulkan sejumlah uang dari para ASN hingga berjumlah 112.500.000 rupiah untuk diserahkan kepada PTS melalui HA. KPK menetapkan 22 orang tersangka dalam perkara ini. Sebagai pemberi, itu PNS pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagai berikut: SO, AW, MW, MU, MI, MB, MH, AW, KO, AS, JL, UR, NH, NUH, HS, SR, SO, SD. Ada 18 orang, ya, ini sebagai pihak yang nanti akan
menduduki pejabat kepala desa, ya. Kemudian sebagai penerima, ini ada HA. Kemudian yang kedua PTS. Dan ketiga DK. Keempat MR. Nah, para tersangka tersebut disangkakan sebagai pemberi, SO dan kawan-kawan disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan sebagai penerima, HA, PTS, DK, dan MR disangkakan melanggar pasal 12 huruf A kecil atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2001 sampai dengan 19 September 2021. HA ditahan di rutan KPK pada Kafling C1, PTS ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih, DK ditahan di rutan Polres Jakarta Pusat, MR ditahan di rutan Polres Jakarta Selatan, SO ditahan di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Sebagai pemenuhan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19, para tersangka akan dilakukan isolasi mandiri pada rutan masing-masing. KPK mengimbau kepada para tersangka lain untuk bersikap kooperatif mengikuti proses hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh KPK. KPK sangat menyesalkan terjadinya jual beli jabatan di tingkat desa yang dilakukan secara massal seperti ini. Hal ini sangat mencederai keinginan masyarakat untuk memilih kepala desa yang amanah dan memikirkan kepentingan rakyatnya. Perbuatan para tersangka yang diduga tidak melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih dengan meminta imbalan atas jabatan telah melanggar nilai anti korupsi yang seharusnya ditegakkan oleh para pejabat publik. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alex yang telah membacakan beberapa poin terkait dengan hasil dari kegiatan tangkap tangan. Pada prinsipnya KPK telah menetapkan 22 orang sebagai tersangka, 18 sebagai pemberi dan 4 sebagai penerima. Berikutnya kami akan tunjukkan barang bukti dari kegiatan tangkap tangan ini. Sebentar ya, Mas. Mas, bentar, Mas. Jangan, teman saya itu. Bentar. Ada di gembreng dikit bisa kali. Ya, ada di gembreng. Sana. Oke, cukup ya. Baik, berikutnya kami silakan 3 orang penanya, khusus untuk
terkait dengan perkara ini dulu ya. 1, kemudian sebelah kanan saya 2, di tengah ada? Oke, 2 dulu ya. Silakan, boleh sebelah kanan dulu. Oke Mas, selamat pagi. Saya Tio dari Jawa Pos. Total 22 tersangka ya Mas. 22 tersangka yang baru ditahan 5. Nah ini yang tersangka yang lain ini waktu OTT posisi lagi di mana Mas? Kok nggak dibawa sekalian? Terus kemudian terkait dengan suap jual beli jabatan ya Mas. Suap jual beli jabatan ini Pak HA ini anggota DPR. Ini memang sengaja pulang kampung untuk mengkonsolidasikan itu atau memang ini mainannya sudah sejak lama atau seperti apa? Terus kemudian motif Mas, motif dari para penerima ini, total ada 4 ya kalau nggak salah. Ini untuk apa duit ini kira-kira? Apakah untuk sesuatu yang lebih besar lagi atau memang ini uang jajan atau seperti apa gitu? Motifnya Mas, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Tio. Ini Mas. Oh iya. Malam, ini reading. Saya Niko dari Kompas. Izin bertanya, sebenarnya agak janggal sih sebenarnya Pak. Dari kan sebenarnya panitia Pilkades itu kan dari BPD ya Pak, Badan Permusyawaratan Desa. Dan kalau misalnya hasilnya beda sama Pilkades kan apa ya, bisa BPD sama warganya tuh bisa ngamuk gitu. Nah itu sebenarnya ini bisa sampai ada jual beli jabatan, lalu sampai proses akhirnya itu seperti apa? Memang sampai diduga ada ini ada jual beli jabatan itu gitu. Karena kan nanti ada Badan Permusyawaratan Desa juga yang jadi panitia Pilkades. Lalu yang kedua, ini Pilkades kan diundur dan ada banyak daerah juga masih melakukan ini, akan melakukan ini. Nah, apakah pemantauan juga akan dilakukan di daerah-daerah lain atau proses masih berjalan atau gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Niko. Saya beri kesempatan 1 orang penanya, karena di awal saya katakan ada 3, kalau ada ya. Kalau tidak ada berarti cukup 2 orang penanya dengan 4 pertanyaan. Silakan Pak. Nanti Pak Deputi yang akan menambahkan. Ini ada 22 tersangka, sementara yang ditahan baru yang lain kemana? Yang mungkin masih di rumahnya, ya kan? Karena pada saat kita melakukan OTT, kita tidak menangkap secara keseluruhan 22 orang itu, tetapi kita melakukan tangkap terhadap orang-orang yang kebetulan menyerahkan uang, ya, yang membawa uang, gitu kan. Dan dalam pemeriksaan tadi di KPK dan di Polda Jawa Timur diketahui uang itu berasal dari mana. Nah, ternyata uang itu kan berasal dari para calon pejabat, ya, pejabat kepala desa, ya, yang bersedia untuk memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta tadi kan per orang tadi kan seperti itu, ya, uang itu. Nah itu juga makanya yang 18 tadi itu berdasarkan pemeriksaan para tersangka terkait dengan asal uang itu. Nah, kemudian apa motifnya? Ya, motifnya nanti akan didalami lebih lanjut oleh penyidik. Tentu saja kalau korupsi itu motifnya adalah untuk mendapatkan sesuatu, kan dalam hal ini adalah uang. Nah, uangnya untuk apa? Ya, bisa untuk macam-macam. Ya, terserah ada mereka yang meminta itu. Yang jelas ini ada syarat terkait dengan pejabat yang nanti akan ditunjuk dan diangkat menjadi penjabat kepala desa. Nah, itu syarat itu tadi disebutkan. Ya, ada dong kontribusinya 20 juta per orang dan nanti ada tambahan 5 juta upeti tentunya 5 juta per hektar dari tanah kas desa, tanah pinko. Ya. Jadi kepala desa itu kan selain mendapatkan penghasilan dari dana desa, ya, ada alokasi dana desa itu kan mereka sebelumnya kan juga mendapat tanah pinko yang diolah atau dikelola oleh kepala desa. Saya kira itu tadi sudah disampaikan dan ini untuk penjabat kepala desa ini tidak melalui BPD, Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa. Karena apa? Ini kan ada kepala desa yang sudah habis September ya, sudah habis masa jabatannya, sementara untuk Pilkades berikutnya itu masih diundur, ditunda tahun depan.
tahun 2022. Jadi ada kekosongan jabatan kepala desa di 252. Jadi untuk mengisi itu maka ditunjuk. Yang ditunjuk apa? Yaitu tadi para ASN di Pemkab Probolinggo, ya. Syaratnya itu tadi, ya. Karena apa? Penjabat kepala desa itu ditunjuk dan diangkat bupati, ya. Kemudian apa? Tidak ada syarat yang lain, mungkin hak prerogatif dari bupati yang bersangkutan untuk menunjuk dan mengangkat pejabat kepala desa. Ya. Saya kira itu mungkin Pak Karyoto ingin menambahkan. Terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan wartawan. Mudah-mudahan kita sehat semua. Tadi Mas Tio masih menanyakan tentang HA itu sedang kegiatan apa. Ya ini akan kita tanyakan nanti kepada Tio-nya melalui pemeriksaan. Karena pada saat-saat sekarang ini kan kita banyak WFH atau WFO dengan posisi yang minim ya. WFO minim mungkin 25% atau berapa, 50. WFH dan jarak itu kan sekarang udah jadi pendek ketika ada transportasi udara. Untuk jelasnya mungkin ya kembali nanti akan tanyakan dalam kegiatan apa, karena apapun ceritanya beliau juga mantan ya. Tersangka ini mantan bupati di tempat yang sama, dan pada saat ini juga bupati yang sedang menjabat adalah istrinya. Nah, masalah uang itu untuk apa, memang kami akan dalami lebih lanjut nanti, apakah ini dikatakan tadi sebagai uang jajan atau apa, nanti akan kita tanyakan lebih lanjut. Dan tentunya kami juga berkewajiban untuk men-trace hasil-hasil yang lain, apakah nanti ada tindak pidana lain di luar tindak pidana yang berkaitan dengan pemungutan terhadap para PJ, di mana ada kekosongan. Itu yang berkaitan yang pertama. Yang kedua, yang kedua, kemudian mungkin yang nomor 2 saya jawab sekalian. Tadi oleh Pak Alex juga ditanyakan bahwa yang jelas memang ini sebagai prerogatif bupati, kemudian sambil mengisi kekosongan, ya, sehingga ditunjuklah dan ini dimanfaatkan, ya. Dimanfaatkan karena ada kewenangan di bupati dan ada kesepakatan dari orang-orang itu melalui mekanisme tertentu yang seharusnya kalau memang memilih itu kan ada semacam apa usulan atau apa yang dicari yang terbaik, tapi ini dicari yang sepakat, sehingga terjadilah pemungutan kepada pihak-pihak yang nantinya akan dijadikan PJ. Nah kemudian apakah daerah-daerah lain, karena mungkin prototipe di kita ini ada pemilihan kepala daerah kades serentak, ya, serentak inilah yang menimbulkan beberapa stimulan untuk bisa terjadi peluang-peluang seperti ini. Nah tentunya apabila ada laporan masyarakat, kami juga tidak akan tinggal diam, sesuai dengan batas kemampuan kami untuk melakukan monitoring dengan cara-cara tertentu. Tentunya juga akan kita cari kalau memang ada, ya tidak menutup kemungkinan nanti akan menyusul yang lain yang semodus seperti ini. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alex dan Pak Karyoto yang telah menjelaskan dari pertanyaan dua rekan kami tadi itu. Saya kira cukup ya rekan-rekan ya. Oke, baik. Terima kasih pada rekan-rekan yang hadir pada pagi hari ini, dan juga terima kasih pada pimpinan Pak Alex dan Pak Karyoto yang hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.